Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkenalkan, saya di sini akan berbagi untuk bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Di sini saya sudah membuat suatu konsep agar kita bisa belajar bahasa Arab dengan mudah. Ya. Ada 3 level yang sudah kita susun di sini. Setiap levelnya ada 10 kali pertemuan, sehingga insya Allah selama 30 pertemuan, yaitu 3 level, kita bisa menguasai tentang dasar-dasar bahasa Arab. Baik, sebelum kita masuk ke level yang pertama, sebagai pendahuluan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwa di dalam belajar bahasa Arab itu hanya ada 3 hal yang kita pelajari. Apa saja? Perhatikan di sini ada peta konsep ilmu tata bahasa Arab. Jadi sebenarnya di dalam belajar bahasa Arab itu ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah isim. Nah, isim adalah nama. Nama apapun itu di dalam bahasa Arab digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah mudzakkar, yaitu laki-laki, dan yang kedua mu'annas, yaitu perempuan. Contoh mudzakkar, al-masjidu, al-muslimu, ya, semua kata yang tidak ada tak marbutohnya. Atau nama orang misalnya, Umar, Usman, Ali. Nah, itu adalah isim yang digolongkan di dalam mudzakkar, jenis laki-laki. Ada juga yang digolongkan menjadi perempuan yang disebut dengan mu'annas. Tandanya adalah ada tak marbutohnya. Contohnya, al-muslimatu, as-sayyaratu, al-mu'minatu, atau nama perempuan. Ya, ada Zainab, Aisyah, dan lain sebagainya. Itulah penggolongan isim menurut jenisnya. Ya, ada mudzakkar, ada mu'annas. Selanjutnya di dalam belajar isim ini ada penggolongan dilihat dari jumlahnya. Ada mufrad, yaitu tunggal, ya, 1. Kemudian ada musanna, itu 2. Ada lebih dari 2 disebut dengan jamak. Contohnya, 1 buku bahasa Arabnya adalah al-kitabu. Kalau 2 buku, al-kitabani. Kalau jamak, al-kutubu. Ya. Pulpen misalnya, 1 pulpen al-qalamu. 2 pulpen, tadi ditambah alif dan nun menjadi al-qalamani. Kalau jamaknya aklam. Ya. Jadi itu adalah isim dilihat dari jumlahnya. Ya, ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Nah, setelah kita belajar tentang isim, dalam bahasa Arab juga ada fi'il. Ya. Fi'il adalah kata kerja. Di sana ada fi'il madhi, adalah kata kerja yang sudah dikerjakan, atau kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Inggris adalah past tense. Ya. Kemudian ada kata kerja mudhari. Mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris, present continuous tense. Nah, ada satu lagi adalah fi'il amr, adalah kata kerja perintah. Ya. Contohnya, bahasa Arabnya telah membaca adalah qara'a. Qara'a adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya ditambah ya di depannya menjadi yaqra'u. Qara'a menjadi yaqra'u. Jadi sedang membaca. Kalau bacalah ditambah alif dan disukunkan terakhirnya menjadi iqra'. Contoh yang lain, menulis. Telah menulis, kataba. Sedang menulis ditambah ya di depannya, yaktubu. Ya. Kalau tulislah ditambah alif kemudian disukunkan terakhirnya menjadi uktub. Nah, seperti ini
adalah berlaku untuk kata kerja yang lain. Jadi setiap kata kerja dalam bahasa Arab ada madhi atau past tense, ada mudhari atau present continuous tense, ada juga fi'il amr atau kata kerja perintah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui isim, fi'il, ada satu lagi dalam bahasa Arab yang harus kita pelajari, yaitu huruf. Huruf di dalam bahasa Arab ada harfu jar. Nah, harfu jar adalah semua huruf-huruf yang mengakibatkan setelah huruf ini menjadi kasroh. Ya. Di sana ada huruf fi misalnya. Nah, fi ini adalah harfu jar. Ya, contohnya di dalam kelas, bahasa Arabnya fil fasli. Di dalam masjid, fil masjidi. Di dalam sekolahan, fil madrasati. Nah, selain fi ada juga harfu jar di sana ila. Ya, ila artinya adalah ke. Ke masjid, ilal masjidi. Ada mungkin contohnya ke rumah, ilal baiti. Ya. Jadi haruf jar ini adalah huruf-huruf yang mengakibatkan kata selanjutnya berharokat kasrah. Nah, selanjutnya ada di sana harf inna. Ya, DKK di sini artinya adalah dan kawan-kawan. Nah, di sana ada harf inna, kawannya ada di sana ada lakina, ada ka'anna, ada la'alla dan laita. Kemudian ada harf nasab. Harf nasab adalah huruf yang mengakibatkan kata kerja atau fi'il mudhari setelahnya berharokat fathah. Ya, misalnya awalnya yaqra'u, ya, ditambahi an menjadi ayyaqra'a, ayyadhaba, ayyajlisa. Nah, ini adalah haraf-haraf nasab. Kemudian ada harf jazim. Harf jazim adalah huruf-huruf yang mengakibatkan fi'il mudhari setelahnya berharokat sukun. Contohnya la, ya, jangan. La taqra, ya, jangan membaca. La ta'kul, jangan makan. Maka huruf-huruf ini adalah berharokat menjadikan kata kerja setelahnya berharokat sukun. Ya, la taqra, la tajlis, la tadhab, dan lain sebagainya. Nah, inilah penggolongan di dalam huruf. Jadi sekali lagi, dalam bahasa Arab ada 3 hal yang kita pelajari. Pertama adalah isim, ya, kedua fi'il, kemudian yang ketiga huruf. Nah, setelah kita menguasai 3 hal ini, ada satu hal lagi yang harus kita hafal dalam belajar bahasa Arab adalah dhamir. Dhamir artinya adalah kata ganti. Ya. Kata ganti di dalam bahasa Arab ada 14. Ya, di sini berarti kan ada 14. Kita bisa menghafalnya 3, 3, 3, 3, dan terakhir 2. Ya, apa saja? Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, ini harus hafal di dalam belajar bahasa Arab. Ya, karena apa? Nantinya akan berhubungan dengan kata kerja yang harus disesuaikan dengan dhamir ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada tasrif. Ya. Jadi di dalam belajar bahasa Arab itu ada pola. Ya, setiap kata kerja harus sesuai dengan yang melakukan. Contohnya, huwa yaf'ulu. Ya, kalau dia laki-laki, yaf'ulu, mengerjakan. Ya. Kalau 2 orang, yaf'ulani. Kalau hum, ya, banyak orang, yaf'uluna. Nah, ini juga harus hafal. Ya. Kalau hiya, taf'ulu. Ya. Kalau anta, taf'ulu. Antuma, taf'ulani. Antum, taf'uluna. Ya. Ana, af'ulu. Nahnu, naf'ulu. Ini berlaku untuk kata kerja yang lain. Ya. Ana, ajlisu. Anta, tajlisu. Ya. Nahnu, najlisu. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain. Ana akra'u, anta takra'u, nahnu nakra'u. Nah, inilah pola yang harus kita hafal di dalam belajar bahasa Arab. Jadi inilah sebagai pendahuluan ya sebelum kita
masuk ke level pertama. Jadi sekali lagi ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam bahasa Arab tadi. Yang pertama adalah tadi isim, ya, kemudian fiil, kemudian ada huruf. Selanjutnya kita harus hafal domir yang ada 14, ya. Kemudian kita juga harus hafal tasrif atau pola kata kerja dalam bahasa Arab. Jadi ini sebagai pendahuluan, ya, sebelum kita masuk ke level pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.